keadaan genting akan kita hadapi, di mana masa tanda bilangan pun akan dinyatakan, masa kesusahan pun akan dinyatakan. Ya, berulang kali Tuhan sampaikan kepada saya, sampaikan kepada seluruh bumi ini, sampar dan kelaparan akan terjadi dan akan semakin besar. Ya, saya tidak tahu ini kapan terjadi dan bagaimana, tetapi nubuatan adalah nubuatan yang apa yang Tuhan sampaikan. Kita memang berharap ini semua berlalu, tetapi itu sudah tertulis. Semua itu sudah tertulis. Jadi jangan kita merasa Tuhan kita kan Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa. Benar, Tuhan kita Tuhan hebat, benar, Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa. Tetapi jangan nyatakan itu di dalam iman saudara yang tumpul. Ya, yang jelas sekalipun Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, sekalipun Tuhan kita Tuhan yang maha besar, namun apa yang terjadi saat ini yaitu kesusahan. Bukan Tuhan tidak bisa menyelamatkan bumi, Tuhan bisa, namun itu harus terjadi sesuai dengan penggenapan daripada firman Tuhan. Kita cek kitab Wahyu. Di saat kita cek kitab Wahyu, apakah ada tertulis menjelang masa akhir, menjelang akhir zaman, menjelang masa selesainya dunia ini, apakah tertulis dunia akan aman-aman saja? Tidak. Ya. Dunia tidak aman-aman saja. Jadi saudara, mohon diperhatikan. Jangan katakan nanti Tuhan akan menolong, nanti Tuhan akan menyelamatkan. Ya. Siapa yang akan Tuhan tolong? Siapa yang akan Tuhan selamatkan? Apakah saudara sudah menjamin hidup saudara benar-benar teguh di dalam Tuhan? Jangankan 100%, oke 99% aja dulu. Apakah setiap harinya saudara sudah melakukan hal yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Siapa yang akan Tuhan tolong? Yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Udah kalau saudara lakukan itu, ya. Beberapa waktu lalu saya menyampaikan hal ini kepada beberapa grup, ya. Apa mereka katakan? Kita percaya ini tidak akan terjadi. Kita percaya tuh sekalipun itu terjadi, Tuhan kita Tuhan Maha Kuasa menolong. Nah, apakah kita punya jaminan akan hal itu? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu firman ya dan amin. Sekarang perkaranya, siapa orang yang meminta Tuhan akan berikan. Siapa orang yang mencari Tuhan akan bukakan. Bagi siapa Tuhan akan membukakan pintu di saat kita mengetok pintu. Yang menjadi pertanyaan saya bagi saudara, ya. Kalau sekiranya ada orang yang mengetok pintu rumah saudara jam 2 atau jam 3 pagi, gimana? Saudara langsung buka enggak? Ya, tanpa ada suara. Nah, saudara langsung buka enggak? Yang ada saudara pun akan siapa ini, ya. Tapi kalau sekiranya aku katakan satu contoh, ya, kepada ini Ibu Mas Rina Yuita, ya, saya bilang, Bu, nanti saya mau datang, ya, ke tempat Ibu. Mungkin kami nyampe sekitar jam 2, jam 3, ya. Oke, siap Bu, kata ibu ini, ya. Nah, akhirnya di saat saya ketok jam 2, jam 3, dibukakan enggak? Dibuka. Karena apa? Ibu ini telah mengenal siapa saya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di saat kita mengetok pintu, apa segampang itu Tuhan membukakan? Ya. Tetapi kalau kita selalu mencari Dia siang malam, kita berseru kepadanya siang dan malam, ya, kita melakukan kehendaknya siang dan malam. Di saat kita mengetok pintu, Tuhan akan bukakan karena Dia akan mengenal, oh ini anakku yang rindu kepadaku. Di saat kita meminta, kita melakukan yang benar di hadapannya, maka Tuhan akan memberikan, oh ini anakku, dia berjalan dalam kebenaran. Apa yang kau minta anakku, katanya. Tapi kalau satu contoh, Tuhan berikan kami makanan pada pagi hari ini, tapi mengingat Tuhan pun satu hari tidak mau. Coba gimana? Itu aja pun Tuhan masih menurunkan berkatnya, ya. Nah,
Jadi jangan hanya memegang firman itu tetapi tidak menjadi pelaku. Semua orang bisa membaca firman, semua orang tahu itu, ya, isi daripada ayat itu. Jadi demikian juga di akhir zaman, di saat kesesakan itu terjadi. Apa iya segampang itu Tuhan akan menolong saudara yang tidak melakukan apa yang berkenan di hadapannya? Yang di dalam hatinya masih berakar pahit, yang di dalam hidupnya masih belum lepas pengampunan, ya, yang di dalam mulutnya masih keluar perkataan-perkataan sia-sia, yang di dalam pikirannya masih belum bersih. Apa iya pertolongan Tuhan nyata di saat kecongkakan itu masih ada dalam dirimu, di saat kesombongan masih ada dalam dirimu? Jadi jangan terlalu gampang, oh Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa, Dia akan menolong tapi tanpa perbuatan, ya. Hanya doa orang benarlah yang besar kuasanya. Masalahnya, sudah benarkah saudara di hadapannya? Ya, sehingga saudara akan ditolong di masa itu tanpa adanya tindakan saudara kepada Tuhan, tanpa adanya perbuatan saudara kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu menganggap sepele Tuhan lah, ya. Orang terlalu banyak menganggap Tuhan itu sepele sekali. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa, ya, nggak main-main, ya. Datang kepada bupati aja kita nggak main-main, apalagi kepada Tuhan. Kita aja terlalu sepele menganggap Tuhan itu siapa. Di sanalah tandanya kita kurang memahami, kita kurang berpengertian akan pribadi Tuhan. Jadi kita belum ada pengenalan penuh kepada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan pribadi yang penuh belas kasih. Sekalipun saudara berdosa saat ini, namun di saat saudara benar-benar memberi diri, melepaskan semuanya yang tidak berasal daripada Tuhan, di saat itu Dia pun akan membukakan pintu. Tapi jangan sesaat. Tuhan tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan, ya. Jangan mempermainkan. Dengan kata lain apa? Hari ini Tuhan telah memberikan hatinya untuk menolong saudara, melepaskan saudara, ya, memberikan saudara kekuatan. Namun apa yang saudara lakukan? Aku kan udah diampuni. Besoknya ulang lagi, minta ampun lagi, ulang lagi, minta ampun lagi, ulang lagi. Wow, sampai kapan akan seperti ini, ya? Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, masa susah itu akan terjadi. Kalau itu bolak-balik dibatalkan, ya. Maka apa? Kurasa manusia di muka bumi ini pun gak akan ada yang selamat. Kalau Tuhan tidak mempercepat waktunya, tidak seorang pun yang akan selamat. Selamat dalam artian apa? Memiliki hidup kekal dalam dirinya. Keselamatan itu berbicara hal kerajaan sorga. Karena kalau sekiranya Tuhan tidak mempercepat kedatangannya, karena menjelang kedatangan Tuhan, apa yang dikatakan kepada murid-muridnya? Ya, apa dikatakan? Dunia akan aman-aman saja. Engkau akan bebas melakukan pekerjaanmu. Engkau akan senang sukacita. Apa seperti itu? Tidak. Gempa bumi di mana-mana. Perang akan terjadi. Kesusahan, kelaparan, segala macam. Ya. Jadi apa iya? Ini tidak akan terjadi. Ini akan terjadi. Kesusahan, penganiayaan akan terjadi menjelang masa itu. Bahkan dikatakan siksaan berat akan terjadi. Jadi jangan dininabobokan dengan khotbah-khotbah yang mengatakan kita tidak akan apa-apa. Sebelum masa itu Tuhan sudah akan datang menolong kita. Aduh. Saya katakan sekali lagi. Menjelang kedatangan Tuhan, siksaan berat akan terjadi. Ya. Siksaan itu berupa apa, seperti apa kita tidak tahu. Apa kita akan menghadapi bangsa kita akan dijajah? Apa kita akan menghadapi perang? Apa kita akan menghadapi gempa bumi di mana-mana, bencana di mana-mana? Kita tidak ada yang tahu. Satu yang harus kita tahu, sekalipun itu terjadi, kematian daging bukanlah hal yang harus kita takuti, saudaraku. No. Ya.
Karena kalau hanya daging ini yang mati, kalau kita setia di dalam Tuhan, maka kita akan hidup. Ya. Kalau daging ini yang benar-benar mati, maka kita akan hidup. Jadi yang kita harus takutkan, mati dalam kebinasaan. Ya. Tetapi kalau kita orang yang setia, kematian itu hanya sebagai jalan menuju kehidupan. Amin. Jadi jangan takut mati. Kematian itu hanya sebagai jalan menuju kehidupan. Karena hidup yang sesungguhnya adalah hidup kekal dalam kerajaan surga. Ya. Tetapi jangan kematian saudara menjadi jalan untuk kebinasaan. Itu yang harus ditakutkan. Kalau mati karena bencana, mati karena musibah, mati karena apapun, ya sudahlah. Kalau memang harus seperti itu, ya. Asalkan kita jangan binasa. Asalkan kita jangan mati dalam keadaan berdosa. Itu saja. Ya. Jadi keadaan ini akan semakin sulit, saudara. Keadaan akan semakin susah. Saya tidak tahu kapan dan sampai kapan itu akan terjadi. Ya. Karena kalaupun itu terjadi, terpujilah Tuhan. Kenapa saya katakan terpujilah Tuhan? Masa sih Bu, di dalam kesusahan Ibu katakan terpujilah Tuhan? Ya, saya akan katakan terpujilah Tuhan. Ya. Karena apa? Karena Dia telah menyatakannya terlebih dahulu dalam firman-Nya. Ya. Dia telah menyatakannya terlebih dahulu dalam firman-Nya. Kalau itu akan terjadi, makanya dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nah, jadi berjaga-jaga. Siapapun bisa kena. Siapapun bisa kena. Mau orang-orang benar, karena ada dikatakan itu, ya. Orang benar pun bisa tertimpa. Karena sesuai dengan yang tertulis ya di dalam Wahyu, sampai genap jumlah mereka yang akan terbunuh oleh karena kesaksian. Jadi kita jangan merasa juga di zona nyaman, hai orang-orang yang memang bersekutu di dalam Tuhan ya. Nah, kita pun bisa kena aniaya itu oleh karena kebenaran, tetapi percaya firman Tuhan mencatat, berbahagialah dan bersukacitalah engkau yang dicela, engkau yang dihina, ya, engkau yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab engkau lah yang punya kerajaan sorga, ya. Jadi Ibu Heni bukan ibu yang menyatakan khotbah-khotbah kemakmuran yang mengamankan semua orang, ya. Orang benar pun bisa tertimpa pedang itu ada tertulis ya. Jadi jangan kita merasa di zona nyaman ya. Oh, kita orang yang berseru di dalam nama Tuhan, kita percaya kita akan diluputkan, kita akan dibebaskan. Coba COVID kemarin, itu berbicara pedang. Ada nggak hamba-hamba Tuhan yang terkena? Ada. Bahkan ada saya kenal, dia hamba Tuhan yang luar biasa kasihnya kepada Tuhan, tapi matinya kena COVID juga, kena pedang juga kan? Nah, tetapi apa? Mereka tidak menangisi kematian itu. Bahkan mereka menangisi orang-orang. Ya. Bagaimana kematian mereka? Apakah kematian mereka menjadi jalan kehidupan? Atau bahkan kematian mereka menjadi jalan menuju kebinasaan? Karena si hamba Tuhan tersebut mereka yakini kalau walaupun dia tertimpa pedang itu, tertimpa sampar itu, tertimpa COVID itu ya, tetapi hidupnya mati dia di dalam Tuhan. Ya. Jadi kematian itu bukan hal yang ditakuti. Kematian secara jasmani hanya sebagai jalan kita menuju surga. Ya. Karena kalau nggak mati berarti di bumi ini masih seperti ini ya. Kecuali ya kita seperti Elia dan Henokh. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Jangan ada yang merasa di zona nyaman. Kami saja ya, saya pribadilah dulu, yang memang hidup saya sepenuhnya sudah saya berikan kepada Tuhan. Ya, saya tidak takut apapun. Ya. Apapun akan saya hadapi demi kebenaran.
Tapi di sana pun saya telah mempersiapkan diri saya akan apapun yang akan saya hadapi di depan. Saya tidak pernah masuk zona nyaman. Saya tidak pernah katakan, oh saya akan hidupnya berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan lindungi dong. Karena saya ingat firman, orang benar pun bisa tertimpa pedang itu, ya. Bisa juga kena bencana. Tetapi doa dan pengharapan kita, ini hanya doa dan pengharapan. Jadi ini mengajari kita supaya tidak sombong. Ini mengajari kita supaya selalu merendahkan hati. Sama seperti Rasul Paulus, di mana di dalam tubuhnya ya diizinkan ada iblis yang tidak bisa dikeluarkan, yang tidak ya, bukan nggak bisa, bisa Tuhan keluarkan. Tetapi diizinkan, dia sudah perangi. Tetapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itu mengajari dia apa? Mengajari dia dalam segala keadaan supaya bisa tetap tenang. Mau bencana pun di depannya, mau apapun di hadapannya, dia bisa tetap tenang. Dan terlebih mengajari dia untuk apa? Selalu merendahkan hati, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya. Saya pun banyak mengalami situasi-situasi yang genting, ya. Tapi dalam situasi itu, puji Tuhan, saya pun bisa tetap tenang, ya. Sama seperti hari ini, saya akan melangkah. Saya sudah bersaksi kepada saudara, ya. Dan saya bukan orang yang mengada-ngada dalam kesaksian. Saya bersaksi itu murni, ya. Saya tidak punya apa-apa. Tuhan utus saya bahkan ke 5 provinsi, ya, di mana uang hanya sekian ratus ribu. Saya sudah jelaskan kemarin, 4 juta di ATM, 2 jutanya saya bayar untuk papan pembangunan rumah doa, ya. Saya harus sisihkan minimal 700 ribu untuk belanja mingguan daripada tim, ya. Ongkos ke Jakarta 800 tambah 700 berapa saudara? 1.500.000, sisa 500, ya. Sementara Tuhan utus ke Sulawesi, tiket hanya sampai ke Jakarta. Tetapi terpujilah namanya yang kudus. Di saat kita taat, apa saya tidak sedikit pun saya tidak khawatir. Tuhan bukakan jalan, ya. Bagaimana nanti Tuhan akan membukakan jalan-jalan berikutnya, ya. Dia Tuhan yang membukakan jalan. Tetapi di dalam hati yang benar-benar setia dan taat akan firman-Nya. Tetapi itu pun saya sudah mempersiapkan diri saya akan resiko-resiko. Mau saya tidur di pinggir jalan, mau saya tidak makan, saya sudah siapkan itu, ya. Karena saya tahu kadang hal-hal itu diizinkan terjadi untuk menguji apakah kita masih tetap percaya di Tuhan yang menyertai, sama seperti Ayub. Ayub memiliki kekayaan. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi sampai sejatuh-jatuhnya dia pun diuji, ya. Anaknya meninggal, hartanya habis, dia pun terkena sakit penyakit, semua meninggalkan dia. Bahkan penyakitnya penyakit yang hina yang harus disingkirkan. Tetapi di saat itu terjadi, apakah dia kecewa sama Tuhan? Gimana sih engkau Tuhan? Ada enggak engkau? Enggak. Dia katakan dari dulu, bahkan dari dia sejak dia kecil, Tuhan itu tetap sama. Sampai dia tua pun Tuhan itu tetap sama, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Iblis dalam diri Rasul Paulus, duri dalam daging. Nah, sakit penyakit, apakah pencobaan berasal daripada Tuhan? Ya, sama seperti Ayub. Siapa yang mengerjakan itu di dalam tubuhnya? Pencobaan bukan berasal daripada Tuhan, ya. Tetapi Tuhan izinkan, ya. Jadi kita juga harus tahu kalau pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, ya. Tetapi menguji umatnya dengan ujian diizinkan terjadi, ya. Kesusahan-kesusahan, sakit penyakit, apa iya Tuhan menaruhkan sakit penyakit? Tetap juga, ya, roh-roh itu, ya. Seperti cerita Ayub kan, mereka katakan, mereka seperti izin untuk mencobai Ayub, ya. Jadi pencobaan-pencobaan itu berasal daripada si jahat. Si jahat ini siapa? Iblis, ya.
Nah, itu ya. Kalau menurut saudara bahasanya agak kasar ya, saya katakan ada satu roh di dalam dirinya. Ya. Dan roh ini bukan berasal daripada Tuhan yang diizinkan. Sakit penyakitnya itu bahkan tercatat yang menjijikkan ya. Kita tidak tahu apa itu, entah borok atau bagaimana, ya. Dan dia berulang kali untuk melepaskannya. Coba cari ayatnya dulu, Pak. Yang si Paulus ya. Noel. Ya. Dan dia berulang kali berdoa untuk melepaskan ini. Ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Ya. Karena kalau sepenuhnya pekerjaan Tuhan dalam diri kita, sakit penyakit tidak akan diizinkan terjadi. Ya. Nah, gitu. Jadi supaya kita pahami, ya. Nah, pencobaan bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Pencobaan apa ya ayatnya? Nah, ini ayatnya ya, ini bagi Pak Adi Joy. 2 Korintus 12 ayat 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Artinya supaya dia tidak sombong. Karena karunia-Nya luar biasa Tuhan berikan, ya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi jelas ya. Seorang utusan iblis. Ya, utusan iblis ya siapa? Ya iblis juga, ya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Jadi nggak salah ya Pak ya. Jadi ada kata iblis. Jadi ya, tadi kan Bapak katakan masa ada iblis dalam diri Paulus, duri dalam daging itu bukan iblis. Jadi jelas ya tertulis itu pekerjaan iblis, duri dalam daging itu. Nah, satu spirit yang diam untuk membuat dia sakit penyakit seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah ya Pak ya. Jadi bukannya jadi iblis itu berkuasa atas hidupnya, no, bukan berkuasa atas hidupnya. Tetapi Tuhan mengizinkan itu ada di dalam dirinya supaya dia tetap bertekuk lutut dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya. Jadi ini sudah jam berapa ini? Udah 50 menit ya, nggak terasa. Jam 6.50. Oke. Karena kami akan berangkat sebentar lagi ya. 30 menit lagi harus berangkat. Oke ya. Jadi ingat, keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan susah ya akan terjadi ya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan mental kita. Kita manusia berdosa ya. Bahkan banyak kita yang memberontak kepada Tuhan. Saatnya tunjukkan kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau masa itu terjadi, bertahan ya. Lihat, waktu Rasul Paulus memiliki duri dalam daging ya, apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi dia menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia dianiaya, dia dipenjara, bahkan sakit penyakit ada atau duri dalam daging ada. Dia tetap terima karena dia tahu apa? Dia dahulu adalah seorang pendosa. Tetapi setelah dia lahir baru ya, dia tetap berjuang di dalam segala keadaannya. Coba kalau kita mengalami hal yang sama ya. Nah, siap enggak kita? Siap enggak kita? Ya. Ini masanya ujian iman kita akan kita hadapi di depan. Ujian iman kita semakin nyata, tanda bilangan di depan mata. Disitulah kelihatan, hai engkau, hai saya, orang-orang berdosa yang sudah memberi diri untuk bertobat. Saatnya iman kita ditanding. Jadi kalaupun penganiayaan akan kita terima, ingat kita manusia berdosa. Tuhan saja tidak berdosa, dia teraniaya, apalagi kita manusia berdosa. Disitulah tunjukkan kepada Tuhan di dalam penganiayaan itu. Sekalipun saudara sekarang sakit penyakit, tunjukkan kepada Tuhan ya. Kalau imanmu tidak akan surut, engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun bangsamu, wilayahmu dijajah oleh bangsa asing, tetapi berdoa tetap, Tuhan, kalaupun ini yang aku harus hadapi, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Jangan memberontak kepada Tuhan kalaupun masa itu terjadi. Jangan bersungut-sungut kalau masa itu terjadi ya.
Ini ada pertanyaan kapan ke Manado hari Rabu. Ya. Jadi apapun yang terjadi jangan bersungut-sungut, ya. Tetapi berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun ini yang harus kami hadapi Tuhan, kami tahu kami adalah orang lemah, kami tahu kami adalah orang berdosa. Tetapi kalaupun ini kami hadapi, bagaimana iman Sadrak, Mesak, Abednego? Berikanlah iman itu kepada kami. Bahkan sekalipun Tuhan tidak menyatakan pertolongan saat itu, supaya kami tidak surut untuk mengikut Engkau. Tunjukkan ujian imanmu, ujian iman saudara dan saya, ujian iman kita sedang ditandingkan di masa-masa akhir ini, di zaman akhir ini. Semua sedang ditandingkan. Tunjukkan, jangan karena kamu gak bisa bekerja, kamu gak bisa kemana-mana, engkau pun tunduk dengan apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Sebentar lagi, itu masih simulasi. Sebentar lagi di depan mata, engkau tidak bisa membeli dan menjual. Semua orang tidak bisa membeli dan menjual. Apakah kita akan mundur? Saya katakan sudah di depan mata. Kenapa Tuhan mengantarkan saya sampai keliling 5 provinsi itu, ya? Nah, untuk menyatakan ini juga supaya kita berjaga-jaga. Tanda bilangan sudah di depan mata. Jadi makanya pernah Tuhan katakan, anakku, mereka yang terikat dalam pemerintahan, mereka yang terikat dalam perusahaan, merekalah nanti yang sulit untuk menolak ini. Merekalah banyak yang terjerat, ya. Tuhan perintahkan dari sekarang untuk bijaksana, untuk berhikmat. Tetapi kita apa? Kita menganggap pesan-pesan itu seperti gila, ya. Nah, seperti di zaman Nuh, Tuhan sudah perintahkan Nuh jauh hari sebelumnya. Nuh, bangun bahteramu. Bahkan di gunung yang sangat tinggi, ya memang seperti gila, ya. Sama seperti sekarang, di saat engkau dipersiapkan untuk persiapan tidak bisa membeli dan menjual, engkau akan dikatakan konyol. Oh, masih bisa menikmati hidup, kok masih bisa jualan di luar sana masakan? Iya. Kita harus berladang, kita harus bertani, masih bisa cari dolar, masih bisa cari rupiah. Padahal itu bahtera yang Tuhan persiapkan bagi anak-anak Tuhan. Menjelang masa itu, sudah di depan mata. Sekali lagi saya katakan, sudah di depan mata. Di masa saudara pun akan berjalan. Jadi jangan main-main, ya. Karena mereka tidak akan menunjukkan diri, ini kami, enam. No. Mereka akan masuk ke segala akses. Pendidikan, perekonomian, politik, pemerintahan, sandang pangan. Mereka akan masuk. Tapi yang paling kita takutkan, ya, jangan sampai mereka masuk ke dalam perekonomian. Kalau masih barang-barang yang kita pakai, mereka masuk. Satu contoh, ini gelas, ya, produksi daripada 6 atau dan lain sebagainya, ya, dari beberapa puluh tahun yang silam, ya. Nah, oke, Bu Hotmate, ya, sebentar lagi berangkat, Bu, ya. Dari sini ke bandara hanya 30 menit, ya. Pesawat jam 10, ya, jam 10 pesawat, ya. Oke, masih sempat, ya. Ini lagi berapi-api, ya. Oke, puji Tuhan, ya. Jadi dari puluhan tahun yang lalu, barang-barang kita sudah disusup dengan mereka, ya. Nah, jadi oke, apa checking online dulu? Oh, di sini. Handphonenya juga dipakai, Bu, nggak apa-apa lah, ya. Jangan khawatir. Oke, jadi dari puluhan tahun silam mereka sudah memasuki barang-barang, ya. Mereka sudah menguasai wilayah-wilayah. Tetapi saya ingat 2017 Tuhan berfirman. 2016 atau 17, di antara itu. Berdoalah supaya mereka tidak sampai kepada perekonomian. Karena jikalau hal itu sudah sampai, maka di sanalah engkau tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Benar? Benar. Sekarang apa? Sudah masuk? Sudah masuk. Ini sebenarnya tahun yang paling kutakutkan, ya. Bahkan dulu aku meminta kepada Tuhan, Tuhan, janganlah kiranya aku masih berada di bumi ini, Tuhan, kalau masa itu sudah di depan mata. Tetapi saya nggak bisa, itu hanya permohonan. Nah, seperti yang saya bilang, itu hanya permohonan, ya. Tetapi itu hanya sebatas permohonan dan pengharapan. Tetapi kalaupun kita harus menghadapinya, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Amin. Nah,
Jadi sekarang mereka sudah masuk ke dalam hal perekonomian. Bagaimana nanti cara mereka menjadikan patung itu berbicara, menjadikan patung itu untuk disembah, menjadikan patung itu untuk bernyawa, kita tidak tahu. Ya, patung itu akan berbicara dan bernyawa, artinya patung itu disembah. Artinya apa? Patung itu akan disembah, artinya semua orang akan tunduk kepada peraturan-peraturan itu. Ya, karena patung itu berbicara sistem. Semua orang akan tunduk kepada sistem itu. Ya, nah, jadi patung itu akan berbicara. Secara kita tahu kalau patung tidak berbicara, tetapi patung adalah benda mati. Nah, jadi ini nanti benda matinya berupa apa dan seperti apa? Itulah patung itu, peraturan itu, sistem itu. Ya, patung itu akan berbicara. Artinya sistem itu akan mengatakan, engkau tidak bisa begini. Nah, dan akan bernyawa. Patung itu akan mengatur kehidupan. Karena melalui patung itu atau peraturan itu atau sistem itu, ya, kita tidak bisa membeli dan menjual. Orang yang tidak membeli, bagaimana ia makan? Apalagi kehidupannya, dia hanya bekerja sebagai buruh di dalam perusahaan. Dia tidak mempunyai lahan untuk bertani. Begitu juga dengan pegawai segala macam. Kalau tidak ada pertanian, bagaimana? Yang ada, patung itu bernyawa, memberikan kehidupan. Ya. Nah, dan orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Artinya bukan dibunuh dicekat seperti ini, no. Tetapi orang yang tidak menerima sistem itu akan dibunuh, akan diberhentikan segala aksesnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ingat Tuhan berfirman, ya, akhir zaman itu diibaratkan, ya, itu diibaratkan seperti apa? Zaman Nuh. Kedatangan Tuhan diibaratkan seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh dikatakan gila. Di zaman ini juga anak-anak Tuhan yang diberikan mandat, yang diberikan wahyu untuk mempersiapkan bahtera akan dikatakan gila. Dunia akan berjalan biasa-biasa saja. Ya, kawin mengawinkan, pesta pora akan tetap terjadi, saudara. Jadi ingat, berhenti, tutup segala akses. Jangan sampai jatuh. Ingat, dikatakan mintalah hikmat dan bijaksana supaya kita bisa menghitung tanda bilangan itu. Artinya, ya. Ini ada pertanyaan, orang masih tahu. Oh, langsung hilang. Nah, intinya kalau saat itu nanti, kalau memang itu sudah diberlakukan, mau saudara punya barang apapun, mau punya uang, mau punya emas, ya nggak ada transaksi. Segala transaksi akan diatur dengan sistem itu, ya, nggak ada transaksi. Makanya dari sekarang ada aset saudara, ada apa, udah buat kebun, bertani saudara, ya. Selagi masih bisa bekerja, saya nggak katakan kau yang dari kota keluar detik ini juga, ya. Ya memang sebisa mungkin keluar, ya. Tapi saya akan katakan kalau engkau masih bisa bekerja, kita masih leluasa. Buat asetmu apa? Jangan engkau punya aset emas atau uang. Karena ingat bangsa-bangsa asing sekarang, ya, bahkan ditentukan berapa yang harus bisa dipakai dari tabungannya, ya. Bahkan ada yang dibekukan, ya. Nah, jadi kalau saudara punya aset, buat ladangmu dari sekarang, ya. Beli entah di mana. Kalau saudara masih di kota besar, ya, gaji orang, ya, tanami dari sekarang. Pohon-pohon buah segala macam tanami. Kalau masa itu tiba di hadapan kita, ya, karena kan kita harus tetap berjaga-jaga. Ini bukan kekhawatiran, tetapi kebijaksanaan. Kalau masa itu tiba, ya, kita sudah bisa, sudah ada pergerakan. Kita tidak kesusahan lagi, ya. Sanak saudara kita, jadilah Yusuf di akhir zaman yang menyediakan lumbung-lumbung pangan untuk saudara-saudaramu yang kesusahan. Kalau masa kekurangan itu tiba, ya, engkau dicukupkan. Seperti itu, ya. Jadi bukan yang gampang. Jangan di saat itu sudah terjadi mau cari ladang, dari mana saudara untuk pengelolaannya? Oh, itu yang susah, ya. Saya sudah alami. Sudah berapa tahun kita ini, Pak? 2 tahun, ya. Sudah 2 tahun. Kami masih belum menguasai total.
Ternyata pembelajarannya itu bukan hal yang gampang. Oleh karena itulah Tuhan sedini mungkin mengarahkan kami, tapi tidak menutup kemungkinan kami untuk tetap melayani, ya. Jadi orang banyak bilang, oh ibu mengungsi, ibu bersembunyi. Saya tidak bersembunyi, ngapain saya bersembunyi? Kalau saya bersembunyi, saya tidak akan menunjukkan diri di YouTube ini atau di Facebook ini, ya. Tetapi saya hanya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau hari ini Tuhan katakan layani orang-orang yang di ladang, saya akan layani. Hari ini Tuhan katakan pergi ke Sulawesi, saya pergi. Hari ini Tuhan katakan pergi ke Kalimantan, saya pun akan pergi. Jadi tetap penginjilan itu tetap dilakukan. Oke, puji nama Tuhan ya. Kami juga akan berangkat bagi saudara-saudara yang di Manado ya. Nah, tolong saling komunikasi ya. Bawa saudara-saudaranya ya, beritahukan supaya kita berkumpul bersama, kita berdoa bersama menopang wilayah. Begitu juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah ya. Tambah ini ada satu bonus ini, Sulawesi Tengah ya. Nah, jadi mari berkumpul bersama 2-3 orang kita bersatu hati ya. Asalkan hati kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya. Karena pelayanan itu bukan berbicara harus banyak baru menunjukkan itu kuasa Tuhan, enggak. Ya. Jangan sampai pula orang datang hanya untuk apa? Hanya karena rasa takut, hanya untuk nubuat, hanya untuk mujizat, jangan ya. Tetapi marilah kita berkumpul untuk mempersiapkan diri di dalam hal pembentukan karakter, menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, ini dikatakan di mana Dok? Belum tahu. Ya, di mana nanti Tuhan tempatkan ya, karena kita ke sana bukan undangan manusia tetapi undangan Roh Kudus ya. Jadi dimanapun nanti, mau di tempat saudara juga, mau dimanapun ya, sesuai dengan apa kata Roh Kudus, saya taat saja ya, saya taat saja. Intinya kita pun dimanapun, siapa tahu nanti entah di rumahnya Ibu Helmi atau di rumahnya Ibu siapapun ya. Nah, kita tidak tahu. Intinya kita pun mari bersatu hati, bayar harga ya. Jangan katakan, aduh jauh banget Bu ke sana, saya lebih jauh ya. Saya harus menyeberang pulau untuk datang ya. Mau di rumah Ibu Olan pun nanti ya kan, mau di mana ya kan Bu Olan ya. Nah, yang penting kita mau. Kalau masih jarak tempuh 1, 2, 3, 4 jam, oh kalau saya bukan hal yang susah itu untuk mencari kebenaran ya. Nah, apalagi saya harus menyeberangi. Udah dari pelosok ke desa dulu, dari desa dulu ke kabupaten ya, dari kabupaten dulu ke provinsi wilayah saya, dari provinsi wilayah saya masuk lagi ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Sulawesi. Bayangkan perjalanan saya begitu jauhnya ya. Jadi kalau saudara punya alasan, Bu kami jauh, berapa jauh? 1 jam, sorry ya Bu, ya sudahlah ya kan, bayar harga. Kalau saudara mengetahui itu kebenaran dan bagi saudara itu berharga, bayar harga. Oke ya? Bayar harganya bukan uang ya, tapi hati. Oke, puji nama Tuhan. Kita doakan wilayah Indonesia, doakan pulau-pulau saudara ya, agar Tuhan memberkati, Tuhan menyertai supaya pulau kita ini tidak terjual ke bangsa asing ya, supaya kita bisa aman, tenteram, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam sukacita ya, di dalam wilayah kita. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar.
Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang,
kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.